Halo, selamat malam saudara. Senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program dialog interaktif kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, jelang mudik Lebaran 2015 ini kondisi jalan tentu menjadi hal yang krusial terutama bagi kelancaran perjalanan pemudik baik saat arus mudik maupun arus balik Lebaran. Malam hari ini kami akan mengangkat tema mengenai kesiapan infrastruktur jalan menghadapi mudik Lebaran 2015. Untuk itu sudah hadir bersama kami 3 orang narasumber di Studio 6 TVRI, yaitu Dirjen Bina Marga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Hedianto Husaini, kemudian anggota Komisi 5 DPR, Bapak Nusirwan Sujono, dan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Darmaningtya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, kalau kita bicara mengenai tema kita malam hari ini, kesiapan infrastruktur menghadapi arus mudik Lebaran, tentu saja perhatian utamanya kepada infrastruktur jalan ya Pak ya. Bagaimana sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ini terkait dengan persiapan infrastruktur terutama jalan? Terima kasih, selamat malam. Alhamdulillah sampai hari ini kondisi jalan, baik jalan yang ada maupun yang sudah kita bangun baru, terutama jalan tol, dalam keadaan prima. Setelah kita persiapkan sepanjang tahun, sejak awal tahun ini untuk memastikan bahwa teman-teman atau saudara-saudara yang pulang mudik ini terlayani dengan baik. Jadi tahun ini kita diuntungkan karena kita sudah selesai membangun jalan tol Cipali. Lebih kurang 116 km yang merupakan andalan kita. Untuk menambah kapasitas jalan kita menjadi hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Sehingga yang dulu padat sekali di Pantura, penuh resiko, banyak sekali pasar tumpah, sebagian bisa kita alihkan ke jalan tol ini, sehingga diharapkan ini akan bisa memecahkan bagian besar dari permasalahan kemacetan. mudik, ya. Jadi kalau dengan adanya tol Cipali ini, mungkin arus utama kemacetan tidak terjadi lagi di Jawa Barat ya Pak ya? Ya, tapi jadi berpindah. akan berpindah tentunya ke ujung di Pejagan, sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, dan ini kita atasi sebagian dengan cara mengoperasikan jalan tol yang sebenarnya belum selesai, sepanjang 20 kilo dari Pejagan sampai ke Brebes Timur, dengan mengoptimalkan jalan kerikil kita yang ada, cukup lebar tapi aman. Nanti di sana banyak pos polisi menjaga pasti kepastian kita bahwa kemacetan di Pejagaan ini bisa kita urai. Ya, baik. Tadi Bapak katakan bahwa ini sebetulnya untuk mensiasati jalan tol yang sebetulnya belum sepenuhnya selesai. Ya. Tapi bagaimana kemudian dengan keamanannya Pak? Ya, memang kita sudah dari awal sudah kita prediksi bahwa akan ada kerawanan di yang panjang 20 km ini. Terutama debu ya, karena debu bisa menutupi pandangan, bisa berbahaya bagi pengguna, sehingga kita kurangi kecepatan pengguna hanya boleh sampai 30-40 km saja. Kemudian kita aspal, jadi jalan kerikilnya tidak kerikil lepas, tapi kita aspal, kita spray dengan aspal, sehingga mengurangi debu. Kemudian setiap 2 kilo dengan Karkolantas sudah kita tetapkan ada pos-pos polisi, sehingga dia bisa mengatur kalau ada yang lebih mencepati batasan kecepatan kendaraan. Baik, saya ke Pak Nusirwan dulu Pak. Ini kalau kita melihat berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR ini terkait dengan arus mudik nanti. Dari pengamatan DPR sendiri Pak, kita melihat mungkin evaluasi tahun lalu hingga pelaksanaan yang sudah dilakukan tahun ini. Apa progres yang kemudian sudah dilakukan oleh PU ini Pak? Jadi yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa ada berfungsinya ruas baru, sudah berfungsi begitu. Ini tentu kalau berfungsi tentu ada bedanya dengan pada saat belum berfungsi. Betul. Artinya Lebaran pada waktu yang lalu. Yang kedua, bahwa adanya kebuntuan yang selama bertahun-tahun yang lalu terjadi di Simpang Jomin, mungkin besok hal itu semoga saja tidak terjadi lagi. Itu tingkat kepadatan yang maha dahsyat setiap yang luar biasa di situ ya Pak ya. Dan ini menjadi topik kita setiap tahun di Simpang Jomin. Betul. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen pula bahwa ada peranan Korlantas. Di
di dalam membantu untuk rambu-rambu dan kelancaran lalu lintas. Maksud kami di sini bahwa sebenarnya jalan raya ini tidak hanya ditangani saja hanya oleh Kementerian Pekerjaan Umum saja, tapi sebetulnya untuk kelancaran itu juga semua pihak-pihak yang terkait untuk mudik itu juga sangat diperlukan untuk berperanan, baik di pemerintah daerahnya yang akan dilalui, kemudian instansi seperti kepolisian, perhubungan, dan jangan lupa bahwa mudik itu yang digerakkan tidak hanya jalan raya, tapi intermoda. Nah, kereta api juga kita harapkan besok dengan double track sudah berfungsi, maka volume kapasitasnya kan bertambah. Maka distribusi penggunaan transportasi juga akan berjalan. Jadi tidak menumpuk semua di satu menumpuk di satu cara saja, satu metode saja dengan jalan raya. Memang malam ini judulnya jalan raya gitu. Tapi sebetulnya untuk mudik dengan 25 juta yang akan bergerak pada saat yang bersamaan, itu tidak bisa hanya menggunakan satu moda saja. Tapi kereta api, jalan raya, dan jalan raya jangan lupa tidak hanya bicara jalan tol saja, tapi arteri nasional ini itu kan juga dipergunakan yang selama ini eksis berfungsi. Nanti akan terpisah mana yang menggunakan arteri, mana yang menggunakan jalan tol. Maka tidak, kepadatan itu seharusnya besok akan sangat berkurang dibandingkan dengan Lebaran pada masa-masa yang lalu. Ya, baik. Dari pengamatan Pak Darmaning Tias dari Masyarakat Transportasi Indonesia, kira-kira apa Pak yang membedakan antara pemudik pengguna jalan di tahun ini dengan pemudik tahun lalu? Saya kira tadi seperti yang dikatakan Pak Nur Serwan, berfungsinya double track itu akan banyak memindahkan orang dari jalan ke kereta api. Dengan demikian mestinya itu akan berkurang untuk pengguna mobilnya. Lalu yang kedua, dugaan saya ini saya malah agak berbeda dengan prediksi-prediksi pemerintah. Saya justru memprediksikan tahun ini akan terjadi paling tidak sama dengan tahun lalu jumlah pemudiknya, karena ada dua hal, peningkatan pelambatan ekonomi, lalu kedua ini bersamaan dengan pencarian sekolah baru. Jadi artinya kemungkinan jumlah pemudik tidak bertambah gitu Pak ya. Mungkin bisa jadi sama atau malah menurun gitu, sehingga itu implikasinya terhadap jalan adalah ruang jalan lebih akan terbuka. Jadi volume kendaraan tidak sebanyak tahun lalu. Menurut saya atau kalau juga sama, itu kan sekarang udah dibagi dengan di tol Cipali itu. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa memang mudik ini bukan hanya problem di Jawa. Ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Nah ini saya kira yang juga harus kita cermati. Kalau di Jawa relatif banyak sekali moda pilihannya, tapi kalau yang di luar Jawa ini, apalagi yang daerah-daerah itu agak terlewatkan. Nah ini mudah-mudahan mendapat perhatian juga, karena kalau enggak nanti kok yang diperhatikan Jawa terus. Nah ini juga penting untuk kita semua kalau kita bicara tentang bangsa gitu ya. Ini saya kira harus kita lihat yang luar Jawa, terutama lintas Sumatera, lintas Sulawesi, dan lintas Kalimantan. Mungkin nanti Pak Dirjen bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi di sana. Baik, Pak Dirjen, tadi disebutkan juga bahwa mudik ini tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di timur Indonesia. Bagaimana kemudian kondisi jalan di sana, Pak? Tadi kalau Bapak sebutkan kondisinya prima itu kan di Jawa. Bagaimana dengan kondisi di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya? Ya, jadi dengan mudik ini liburnya agak panjang ya. Betul. Kalau lihat di H-7 hari Jumat, ya sebelum hari Minggu pasti sudah mulai berangkat. Itu ada seminggu atau 10 hari sampai H+5. Jadi periode yang cukup panjang, tentu itu menjadi liburan yang panjang juga bagi semua masyarakat. Sehingga arus itu tidak hanya yang mudik. Tentu arus itu juga ada yang menuju ke Sumatera Utara, ke Bali, ke daerah-daerah wisata lain yang memang digunakan oleh masyarakat yang mungkin bukan muslim tapi menggunakan itu sebagai liburan keluarga. Jadi kita harus mewaspadai lalu lintas akan berkembang ke semua arah. Kita mengakui bahwa kalau yang di Sumatera ini
belum ada kapasitas yang baru. Ya, tapi kita menjaga supaya jalan yang ada lebih baik daripada tahun lalu. Namun bukan berarti kita berhenti untuk membangun. Sekarang jalan tol dari Bakahuni sampai Terbagi Besar, kira-kira hampir 140 km. Kemudian dari Palembang sampai Indralaya juga, kemudian dari Medan ke Tebing Tinggi maupun ke Binjai, itu menjadi prioritas pemerintah. Diharapkan 2018 kita akan sama bahagianya dengan yang di Jawa. Jadi kita akan melakukan task force untuk percepatan, sehingga kita tidak hanya mengandalkan jalan arteri. Karena mengandalkan jalan arteri sangat sulit. Pertama sempit memang, tidak bisa kita kembangkan lagi. Mau kita apakan saja dengan arteri ini, environment-nya sudah tidak mendukung, sehingga kita tidak begitu kuat. Nah, jadi jalan tol adalah solusi yang paling optimal, memberikan kapasitas bertambah, keamanan juga bertambah, environment-nya juga terjaga. Demikian juga. Jadi akan ada jalan tol baru nanti ya, ya, Pak ya? Dari kemudian Samarinda Balikpapan juga sedang kita proses. Di Makassar juga kita akan perluas jalan tolnya dan jalan arterinya. Apalagi di Bali sudah ada jalan tolnya, jadi sudah kita punya jalan tol di Denpasar. Dan ini bagian yang upaya kita untuk meratakan pembangunan, sehingga waktu mudik pun lebih terlayani secara merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak, selama ini tapi ada kesan di masyarakat bahwa sepertinya Kementerian PUPR ini hanya giat melakukan perbaikan jalan ketika saat menjelang mudik Lebaran. Padahal sebetulnya apakah memang seperti itu, atau kegiatan-kegiatan rutin apa Pak terkait dengan jalan yang dilakukan oleh Kementerian PU? Jadi Kementerian PU ini untuk yang konstruksi di Pantura sejak -30, sejak bulan puasa kita sudah tidak melakukan perbaikan besar lagi. Karena sebenarnya anak-anak sekolah banyak yang sudah mulai pulang pada waktu bulan puasa. Jadi ini menjadi bagian yang akan menjadi komplain masyarakat. Waktu pulang, anak-anak sekolah pulang ke kampungnya, mendahului orang tuanya karena orang tua masih bekerja. Tetapi kita tetap ya mengerjakan bagian-bagian seperti marka kita perbaiki, cacat jalan kita perbaiki, karena tenaga kerja di sektor konstruksi ini harus kita jaga. Karena yang paling banyak menyerap ekonomi sebenarnya adalah yang banyak menyerap tenaga kerja sekarang adalah sektor infrastruktur. Jadi kalau kita hentikan, implikasinya mereka mau berlebaran pakai apa kalau kita nggak bekerja. Jadi kita dua-duanya lah kita jaga supaya tidak terlalu banyak mengganggu lalu lintas, tapi bekerja mereka tetap kita jaga. Tetap mereka harus produktif, efisien membangun infrastruktur Indonesia. Baik. Pak Nusirwan, ini terkait dengan terutama di jalur Pantura ya Pak ya, terkait dengan seringnya terjadi kerusakan di ruas jalan Pantura ini, apa sih kira-kira Pak solusi yang harus dilakukan? Apakah memang mungkin volume kendaraan berat yang terlalu melebihi beban yang melalui sana, atau memang kualitas jalannya sendiri yang mungkin kurang baik? Ya, ini pertanyaan tradisional. Jadi, tapi pasti sering ditanyakan. Selalu akan hal tersebut yang menjadi topiknya. Tapi begini, bahwa kita sudah terlanjur memberikan ruang untuk tidak disiplin. Terlanjur. Misalnya seperti apa, Pak? Maka kalau bicara overload, itu sebetulnya kita terpaksa, kalau ini kami forum ini saya malah mengusulkan saja, kita tarik ke hulu. Bahwa untuk menjaga kualitas jalan itu di samping juga mengerjakannya juga dengan benar, tapi juga aspek muatan ini juga harus dikendalikan. Maka bagaimana caranya mengendalikan muatan ini? Ini tidak bermanfaat yang selama ini dilakukan, yaitu dengan cara di jembatan timbang di tengah jalan, memangnya mau diturunkan, kan juga tidak. Kalau sudah kelebihan gitu ya Pak. Sudah kelebihan, maka dia harus ditarik ketentuan itu di hulunya. Di kawasan-kawasan industri, di pusat-pusat produksi, dia harus diberikan syarat mengangkut barang-barang, mengangkut hasil produksi, baik itu pertanian maupun industri dasar, baik besi, beton, semen dan sebagainya. Dia harus memenuhi kriteria angkutan. Jadi tidak hanya melepaskan barangnya, silahkan mau diangkut pakai kuda, mau diangkut pakai sepeda, mau diangkut pakai truk. Karena sebetulnya nanti diajari sama Pak Dirjen Bina Marga, bukan beratnya berapa, mau 50, mau 70 ya boleh saja, tapi mengangkutnya ini caranya benar atau tidak. Kalau 50 ton, 40 ton dengan
roda dengan sumbu 2 biji, lah itu yang bikin rusak jalan. Kenapa begitu nanti diajari sama Pak Insinyur Hedianto itu. Nah, secara bisa seperti apa gitu. Jadi itu ada ketentuannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, balik laptopnya Tukul ini menyangkut mudik, mungkin perlu diperhatikan satu hal yang berkaitan dengan kendaraan roda 2. Kita tidak bisa menghindari bahwa sepeda motor ini jumlahnya kita juga tidak bisa ngerem, meskipun pemerintah sudah memberikan subsidi untuk dinaikkan di kereta api gratis begitu, tapi aksesibilitas di daerah tujuan kan juga masih sangat minim. Bahkan ada sebuah anekdot bahwa kita perlu menunjukkan saya sudah punya sepeda motor, maka dia bawa lah itu ke desa. Nah, ini tidak apa-apa, itu hak warga negara untuk menggunakan alat transportasinya. Hanya bagaimana caranya itu keselamatan itu bisa terjamin dan memenuhi ketentuan-ketentuan di jalan. Maka perlu juga Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini Bina Marga untuk sebetulnya memikirkan besok untuk kemudian menambah 1-2 meter di kanan kiri itu untuk memberikan space ruang bagi sepeda motor. Karena kalau sekarang ini 2 ruas itu sudah diisi oleh kanan kirinya oleh sepeda motor, itu sangat berbahaya. Dia bergabung dengan kendaraan roda 4, kendaraan itu, dan inilah sebenarnya kita masih bertanggung jawab, negara, pemerintah dalam ini bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Nah, ini mungkin pemerintah perlu memikirkan, kalau tidak salah sudah pernah terpikir oleh Bina Marga untuk menambah 1-2 meter bidang jalan untuk digunakan untuk sepeda motor, untuk menjaga keselamatan pengguna jalan tersebut. Jadi itu di sisi lain juga termasuk di kereta api. Kereta api sudah bisa membuat ketentuan tidak boleh lebih daripada kapasitas kursi. Ternyata bisa gitu ya. Kemudian tidak ada yang berada di atas atap, itu sekarang sudah bersih ya, sudah bersih. Ternyata kita bisa melakukan hal tersebut. Maka untuk menjaga ruas jalan khususnya di Pantura yang dengan tingkat kepadatan yang tinggi, di samping kita juga melakukan peningkatan jalan, tapi juga memberikan ruang-ruang jalan bidang jalan bagi sepeda motor tersebut. Ini trennya tetap kita tidak bisa tidak akan ada penurunan jumlah. Saya tidak melihat ada kecenderungan menurun. Belum terlihat ada kecenderungan menurun pengguna kendaraan roda 2. Baik, Pak Dharma, tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Nur bahwa mengenai pengendara roda 2 memang tidak disarankan untuk mudik menggunakan kendaraan roda 2, meskipun juga pemerintah sudah memberikan subsidi agar dinaikkan ke kereta. Tapi kira-kira apakah kesadaran dari masyarakat pemudik untuk tidak menggunakan sepeda motor ini memungkinkan untuk dilakukan gitu, Pak? Nah, persoalannya bukan sekedar transportasinya dari Jabodetabek ke kampung, tetapi justru yang sekarang jadi kendala kan angkutan di kampung. Nah, ini belum, bahkan sekarang ini banyak kabupaten yang tidak memiliki angkutan umum. Nah, ini jadi saya kira ini perhatian pemerintah juga supaya ke depan itu angkutan umum di desa-desa itu dihidupkan kembali. Nah, karena itu infrastrukturnya juga perlu connect sampai ke desa. Cuma saya tidak tahu, kalau nggak salah regulasinya sekarang dari kecamatan ke desa itu wewenangnya Kementerian Pedesaan ya, Pak. Nah, ini ke depan itu Kementerian PU dengan pedesaan ini mesti harus sinergi supaya infrastruktur itu tidak berhenti di kecamatan, tetapi juga sampai ke desa. Karena di antar wilayahnya bagus, tapi kalau di desanya jelek, itu nanti juga mempengaruhi pilihan orang terhadap moda transportasi. Gitu. Baik, Pak Dirjen, tadi kalau bicara mengenai kenyamanan dan keamanan saat berkendara, itu ternyata tidak hanya semata-mata tugas dari Kementerian PU misalnya. Tadi juga disebutkan bahwa ada kementerian lain yang seharusnya juga ikut memikirkan hal ini.
Sejauh ini bagaimana sih Pak koordinasi antar kementerian? Iya, jadi dengan adanya jalan tol Cikopo Palimanan ini, motor akan difokuskan di Pantura. Ya. Mobil yang besar yang bisa cepat akan banyak mengalih ke jalan tol. Sehingga interaksi antara motor dengan mobil itu makin lebih dikurangi kurang. Ya? Ya. Karena fatalitas dari kecelakaan umumnya terjadi di interaksi antara kedua ini. Jadi motor paling banyak yang meninggal, yang luka berat pengendara motor, yang ngantuk juga pengendara motor. Nah, di samping itu kita juga di Pantura akan ada pos-pos yang akan dibentuk oleh kita bersama, polisi dan PU dan semua aparat pemerintah daerah memaksa pengendara motor untuk berhenti. Bukan hanya dianjurkan, dipaksa. Mereka berhenti di situ, disuruh istirahat, dites tekanan darahnya, dilihat sebentar kondisinya, kemudian silakan. Ini hal baru ya Pak ya untuk hal baru. Dan ini kita bikin lapangan-lapangan yang agak luas, sehingga mereka betul-betul ada waktu istirahat yang cukup. Karena naik motor itu hanya 3 jam, 4 jam sudah meletihkan, apalagi puasa kalau mereka berpuasa. Kedua, kita juga akan memberikan rambu-rambu yang lebih banyak di jalan tol, memastikan bahwa mobil-mobil yang menggunakan tidak melewati kecepatan batas. Dan saya sudah bicara dengan investornya. Mulai bulan depan, kalau boleh, kita mulai memasang alat perekam kecepatan yang nggak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga kecenderungan untuk speeding itu melewati batas, itu akan kita tangkap. Dengan membuka rekaman, tangkap, dan kemudian kita beri penalti. Nanti kita lihat bagaimana perusahaan lalu lintas akan memberikan hukumannya bagi yang melewati batas, karena ini penyebab salah satu yang terbesar kecelakaan di Cikopo Palimanan. Mereka speeding, terbakar mobil, dan sebagainya. Pak, dari beberapa keluhan terkait dengan tol Cikopo Palimanan ini ya Pak ya, karena memang jalurnya sangat panjang, kemudian mungkin para pengemudi ini menjadi terlena gitu. Adanya rest area yang masih kurang. Sebetulnya kondisinya nanti hingga saat arus mudik Lebaran, apakah masih hanya ada satu rest area atau nanti akan ada penambahan? Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak, tapi kita harus jeda dulu untuk mengikuti info terkini berikut ini. Dan saudara, kami akan kembali usai info terkini berikut ini. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Suasana duka dan haru mewarnai pelaksanaan sholat gaib dan doa bersama yang dilakukan ratusan anggota Kodim 0814 Jombang untuk para korban jatuhnya pesawat Hercules. Para anggota TNI tersebut menggelar doa bersama agar proses evakuasi para jenazah dapat segera selesai dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ratusan anggota TNI dari Kodim 0814 Jombang langsung menggelar sholat gaib untuk para korban pagi tadi. Usai sholat gaib, para anggota TNI ini juga menggelar tahlil dan doa bersama. Sejumlah anggota TNI wanita bahkan tampak menangis mengenang rekan yang tewas dalam tragedi memilukan tersebut. Mereka berdoa agar arwah korban yang meninggal diberi tempat yang layak di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jenis angkut militer tersebut jatuh di dekat pangkalan udara Lanut Suwondo, bekas Bandara Polonia. Dalam insiden memilukan tersebut, seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali ke hadapan Anda 30 menit mendatang. Sampai jumpa.
Brother, senang sekali pagi hari ini. Saya Anastasia. Gairahkan awal pagi Anda. Tumbuhkan semangat dari segarnya udara pagi. Hadir sebagai pendorong semangat Anda beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia. Setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Barat. Kami di Semangat Pagi Indonesia. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap pertama lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015. Kategori Indonesia Membangun. Sang Pejuang dari Tanah Gersang, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Jalati, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Harmoni Gunung Api Purba, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Berharap dari Roa, produksi TVRI Stasiun Gorontalo. Mangrove di Tongke-Tongke, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Merajut Asa di Kampung Bantar, produksi TVRI Stasiun Jambi. Tak ada jalan yang tak buntu, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Menggantung Kentang Serantang, produksi TVRI Stasiun Bengkulu. Nike Tondano, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Emas Hitam Sungai Amit, produksi TVRI Stasiun Sumatera Selatan. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Rezi, Ya? kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Pastikan hari tua Anda tetap sejahtera. Pastikan Anda terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja. Pastikan cita-cita keluarga tetap terwujud meskipun musibah datang. Pastikan kebahagiaan selalu ada di masa pensiun Anda. BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh 1 Juli 2015 dengan 4 program. 4,2 juta lebih korban narkoba. 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Ini Reok, referensi orang gaul. Ini Reok, semakin asik dan semakin menggelitik. Ini Reok, hostnya tuh asik. Bahasanya mendidik, jadi jangan lupa nonton Ini Reok. Pokoknya apapun yang Anda cari, semuanya ada di sini. Saksikan Ini Reok setiap hari Rabu, Kamis, Jumat jam 9 malam hanya di TVRI. Oh, Ini Reok. Saksikan Ini Reok, pasti seru. Pastikan hari tua Anda tetap sejahtera. Pastikan Anda terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja. Pastikan cita-cita keluarga tetap terwujud meskipun musibah datang. Pastikan kebahagiaan selalu ada di masa pensiun Anda. BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh 1 Juli 2015 dengan 4 program.
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab dan kami tengah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur menghadapi mudik Lebaran 2015. Sebelum kami menyambung pembicaraan dengan ketiga narasumber kami di sini, sekali lagi kami juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara yang menewaskan banyak korban jiwa dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik, selain itu kami juga mengundang Anda, para pemirsa, untuk bisa berinteraksi dengan kami nanti di sini bersama dengan narasumber di nomor telepon 574-3476 dan di 574-3478. Saya menyambung kembali ke Pak Hedianto. Pak, tadi kita sebelum jeda sempat berbincang mengenai kesiapan dari tol Cipali ini sendiri. Kalau kemarin sempat ada keluhan kurangnya rest area sehingga membuat masyarakat pengguna menjadi mudah lelah dan rawan akan kecelakaan. Sejauh ini bagaimana Pak nanti kesiapannya? Ya, jadi seminggu yang lalu memang baru satu yang baru selesai. Ya. Tapi hari Minggu kemarin sudah selesai satu lagi. Hari Kamis besok selesai satu pos lagi sehingga total nanti ada 8. Jadi satu itu artinya 2 kiri kanan ya. Okay. Yang tipe A yang ada SPBU-nya, ada masjidnya, sedangkan yang tipe B yang hanya restoran saja. Pada waktu berfungsi nanti, itu sekitar kilometer 86, 110, 130, 166, itu posisi-posisi rest area, itu akan dilengkapi dengan restoran, udah pasti, SPBU, masjid, toilet. Jadi memang restorannya tidak full semua sudah terbuka, tapi ada yang dibangun secara darurat. Tapi setidaknya membantu pengguna jalan untuk bisa istirahat sebentar. Baik. Dan nanti ada batasan waktu berapa lama dia, karena nanti ada yang lain akan masuk lagi. Betul. Jadi jangan sampai itu menjadi tempat. Jangan berlama-lama di situ ya Pak ya. Ya. Baik, kita terima dulu Pak penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Dan di mana? Selamat malam Ibu Erina. Ya, selamat malam Pak. Ya, Sanusi Gaplale di Pemulaan. Silakan Pak Sanusi. Iya, saya turut belasungkawa jatuhnya Hercules TNI 130 itu. Semoga keluarga yang ditinggal itu tabah dalam menghadapi musibah itu. Pak Dirjen, jadi antisipasi untuk H-7 ataupun H+5 itu kaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nusirwan kalau tidak salah. Kualitas, muatan, dan kriteria angkutan. Yang perlu ditertibkan itu adalah muatan. Dari truk-truk ataupun mobil-mobil yang tidak mengikuti disiplin aturannya. Boleh saja ratusan kilometer yang sudah dibangun oleh jalan tol. Tetapi yang harus dilihat adalah jalan arteri-arteri itu, khususnya daerah Pemalang, daerah Cirebon, daerah Brebes itu ada jalan arteri yang belum dibangun atau belum diperbaiki. Kemacetan di jalan. Publik kan harus nyaman dan aman sampai ke mudik. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Sudah ada lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa Pak dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hatibi, Serang, Banten. Baik, silakan Pak Hatibi. Selamat malam Bapak-bapak yang saya hormati. Masalah infrastruktur untuk era zaman sekarang itu harus diutamakan Pak. Karena ekonomi kita yang sekarang ini juga belum begitu jelas lancarnya. Karena memang faktornya utamanya adalah infrastruktur yang belum begitu luas. Karena di samping imbangannya begitu banyaknya kendaraan yang ada di kita ini, tapi untuk jalan masih kurang. Sehingga ya kemacetan ini meskipun nanti kapan tahunnya juga, kalau memang ini tidak dipercepat, dibangun jalan-jalan ini, tetap kemacetan itu ada. Oleh karena itu, demi kelancaran ekonomi nasional kita supaya lancar, infrastruktur harus diutamakan. Terima kasih
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang. Baik, kita tanggapi dulu penelpon yang pertama dan kedua ini. Tadi mungkin yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana agar keselamatan para penumpang ini terjamin atau para pengemudi jalan ini terjamin sampai ke tujuan. Jadi tidak hanya kelancaran sampai di titik tol Palimanan, tapi bagaimana kemudian nasibnya yang hingga ke Brebes dan seterusnya itu Pak, ya. Terkait dengan jalan arteri yang masih rusak. Jalan arteri, jalan Pantura kita, sudah sejak H-30, sejak awal bulan puasa, sudah selesai pembangunan. Jadi sudah ada tidak ada jalan yang rusak ya Pak? Tidak ada. Untuk panturanya ya. Memang jalan alternatifnya jalan provinsi kabupaten yang ada di samping kiri kanan, jalan nasional itu sebagai alternatif. Memang ada yang masih dikerjakan. Ya. Tetapi sudah kita sepakati dengan semua Pemda bahwa H-10 tidak ada yang kerja lagi. Karena kalau kita masih bekerja, bahaya kepada pemakai jalan, juga material yang ada di jalan, juga mengurangi kapasitas dan sebagainya. Ya. Kita sudah memastikan rambu-rambu juga kita tambah. Kemudian tempat peristirahatan diatur dengan kepolisian. Kemudian pasar tumpah sudah harus ditertibkan lebih ketat lagi. Karena ternyata kemacetan yang paling besar itu adalah di SPBU dan di pasar tumpah. Tetapi kemarin saya lewat di Pantura, ternyata setelah dibukanya tol Cikapali, Pantura itu agak lengang. Dan kesannya sudah, wah ini bisa dengan kecepatan tinggi juga, namun diwaspadai bahwa itu penuh dengan risiko yang besar karena ternyata orang menyeberang, tata kotanya masih kurang tertib, bisa berbahaya bagi pengguna. Jadi prinsipnya tadi sepakat dengan Pak Sanusi, jangan ada yang bekerja lagi sejak H-30, kita tidak ada punya kesan mengejar-ngejar Lebaran, sehingga nanti setelah kita kerjakan setelah Lebaran saja. Ya. Kemudian yang Pak Hatibi, saya sepakat bahwa kita ini sangat terganggu dengan ketersediaan infrastruktur. Ekonomi kita sangat terhambat, daya saing Indonesia juga jadi turun karena itu, terutama yang melayani pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, bahkan Belawan termasuk Dumai. Berarti kita memang harus memberikan pusat perhatian kita pada pelabuhan-pelabuhan, konektivitas antara moda transportasi laut kita, udara kita dengan jalan kita. Kita harapkan sekarang membangun itu lebih cepat. Pemerintah Jokowi JK telah memberikan prioritas kepada jalan tol supaya dalam waktu 5 tahun ada 1000 kilo jalan tol kita bangun, dan titik utamanya adalah cara kita membebaskan lahan. Nah, kalau kita mampu memberikan kesan bahwa pemerintah dipercaya oleh rakyat, membebaskan dengan transparan, caranya juga lebih cepat, prosedurnya dipersingkat, semuanya akan membuat kita membangun infrastrukturnya lebih mudah. Bicara mengenai pembebasan lahan itu yang di tol Cipali udah beres ya Pak ya? Kemarin sempat ada demo dari warga sekitar. Bahwa ada 1-2 yang tidak puas dengan cara yang kita lakukan, mungkin tapi itu bisa kita limpahkan ke pengadilan. Biarkan pengadilan akan memutuskan siapa yang salah. Kalau pemerintah yang salah kita bayar. Tapi kalau mereka yang salah ya harus ikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik. Pak Nusirwan mungkin mau menanggapi dari penelpon yang tadi sudah masuk. Jadi, terima kasih Pak Sanusi dan juga Pak Hatibi. Kami pun berharap sebetulnya nanti pada musim mudik Lebaran nanti, mohon maaf bagi seluruh perangkat pelayanan publik, baik itu apakah yang berada di bawah instansi Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini mungkin Ditjen Bina Marga, atau katakanlah dinas-dinas di perhubungan di daerah, untuk meskipun ini mau Lebaran, tapi mau tidak mau kita juga, dan dalam pengertian tadi, pengertian tidak ada yang bekerja, bukan berarti terus kita menjadi ikut libur dan bermudik. Karena pada masa mudik tersebut juga kita harus antisipasi kemungkinan yang terjadi di jalan arteri, khususnya untuk Pantura. Itu misal ada alat berat, alat dengan kapasitas besar mogok begitu. Karena tempat arteri kita sempit, jalan arteri itu. Ada satu saja yang berhenti, itu akan mengakibatkan kemacetan panjang. Demikian pula untuk tadi sudah ada berita bahwa pasar tumpah agak berkurang begitu. Tapi bagaimanapun semua hal ini harus diantisipasi. Dan berarti pengertian dari Pak Dirjen tadi untuk tidak ada pekerjaan selama mudik itu jangan diartikan bahwa kita tidak bekerja.
Bahkan mungkin dibalik, kalau mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada seluruh perangkat yang berkaitan dengan pelayanan publik, kalau perlu ya kita tidak libur dulu, karena itu baik itu petugas di jalan tol, dinas-dinas perhubungan, inilah saatnya kita melayani rakyat pada masa periode ini, sehingga kita mudah dengan cepat mengantisipasi hal-hal yang terjadi di transportasi selama mudik tersebut. Apakah itu berlobang hanya 50 cm tapi dalam sekali, itu bisa mengakibatkan kecelakaan roda 2 berat itu. Yang kedua, jangan salah mengerti soal Cikopo Palimanan ini. Ini kan hanya menyelesaikan sampai batas di Brebes Timur, ya. Kalau para pemudik itu menuju ke Jawa Tengah, bahkan ke Jawa Timur, itu jalur utara atau ke distribusi ke selatan, itu masih sangat panjang sisanya. Ini masih 116 km. Ya, ini memang banyak manfaat untuk tidak terjadi kemacetan di bagian barat Pulau Jawa, betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa nanti akhirnya dia akan keluar dari